Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Jambi selaku Ketua Tim Percepatan Peran Stunting Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekota Jambi. Yang saya hormati Koordinator Balai Penyuluh KB Sekota Jambi. Yang saya hormati Mitra Kerja BPD Aku Provinsi Jambi, kader UPPKA Kota Jambi, dan hadirin yang berbahagia. Acara pilot project pemberdayaan ekonomi keluarga peduli stunting Kota Jambi tahun 2023 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Lakal hamd ghafiriz zamb qabilit tawb min qawli la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sahibul hawli wa syafa'ah wa da'watil mustajabah salawatu rabbih wa salamuhu alaihi. Allahumma anzil ala ha'ulai hadirina rahmatan min indik tarhamu biha suyufahum wa tahdi biha syababahum wa tuslihu biha nisa'ahum wa tufarriju biha humumahum wa tashfi biha maridahum wa tudkhiluhum jannah. Allahumma ya qawiyyu ya matin ya karimu ya azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah acara tunggal launching pilot project pemberdayaan ekonomi keluarga atau PEK peduli stunting. Saya mewakili Kepala Dinas PPKB Kota Jambi mengucapkan selamat datang kepada para peserta launching pilot project yang terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebanyak 11 orang, Koordinator PLKB 11 orang,
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kota, berikutnya Ketua atau pengurus aku Provinsi, serta para undangan lainnya. Kami berharap agar pada momen kegiatan hari ini, apa yang menjadi program pemerintah kota, khususnya penurunan angka prevalensi stunting Kota Jambi, membuahkan hasil yang signifikan. Terlebih-lebih lagi dengan melibatkan UPBK Kota Jambi dalam peduli stunting. Tidaklah mustahil percepatan penurunan angka prevalensi Kota Jambi segera terwujud, sehingga pada gilirannya Kota Jambi menjadi kota yang masyarakatnya terbebas dari stunting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan oleh BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor. Keluarga akseptor yang tergabung di dalam UPPKA atau usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor terdiri dari KB, KJP, KB Mandiri, dan KB Lestari diharapkan bisa menjadi penggerak, bisa menjadi motivator dan influencer bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Tujuan dari kegiatan pilot project ini adalah pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok UPPKA dalam pengolahan jenis usaha bahan pangan lokal penuh gizi untuk mendukung pencegahan stunting. Kedua, meningkatkan akses keluarga akseptor KB dan keluarga beresiko stunting yang tergabung dalam kelompok UPPKA terhadap fasilitasi kemitraan usaha permodalan pemasaran bersama lintas sektor. Ketiga, meningkatkan kepedulian kelompok UPPKA terhadap program percepatan penurunan stunting dengan memberikan bantuan kepada keluarga beresiko stunting. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok UPPKA dalam pengelolaan dan pengembangan strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan stunting. Dan kelima, peningkatan akses kelompok UPPKA terhadap sumber permodalan dan pemasaran melalui kemitraan bersama lintas sektor. Hadirin yang berbahagia, sasaran dan pihak yang terlibat pada kegiatan ini terdiri dari kelompok UPPKA ProPN dan tahun 2021, 2022, dan 2023, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekota Jambi, Bapak Ibu PLKB Sekota Jambi selaku pendamping dan pembina kelompok UPPKA, OPDKB serta mitra strategis pemberdayaan ekonomi keluarga. Di dalam acara ini juga akan dilakukan sharing session dari kelompok UPPKA, Sipin Danau Sejahtera, dan dari DPD Persagi Jambi yang akan memberikan beberapa materi terkait pemberdayaan ekonomi keluarga dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, pada acara ini juga kita akan menyerahkan ATTG, alat teknologi tepat guna, bagi kelompok UPPKA yang menjadi ProPN tahun 2023. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian bantuan Bapak Asuh Anak Stunting pada 5 keluarga beresiko stunting. Besar harapan kami, kegiatan ini memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan ekonomi keluarga, khususnya pada keluarga akseptor KB yang menjadi anggota dari kelompok kegiatan UPPKA, serta percepatan penurunan stunting di Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, terus Bu, 1, 2, 3.
Pak. 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3. Oke, sih. Bang, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, diwakili jawab saya Dr. Alfius Minanda, MAPS. Yang saya hormati Bang Hafiz, yang saya hormati Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, diwakili Pak Kabid, Pak Sumaryo, Pembina BPD Aku Provinsi Jambi, yang saya hormati juga Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang tergabung dalam UPPKA, Dr. Ari Nyadin dan Bapak Ibu PLKB yang berada di ujung tombak di lapangan, semua juga hadir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita semua dapat bersilaturahmi dalam kegiatan yang sangat baik, yaitu sebagai pilot project, karena ini yang baru yang pertama di Kota Jambi, mengoptimalkan peranan PPKA supaya peningkatan pendapatan keluarga sektor untuk sama-sama berupaya menanggulangi permasalahan stunting. Kami sudah melakukan overlay data antara data anak-anak yang stunting dan resiko stunting, diadu data dengan kelompok masyarakat miskin ekstrim, by name by address, alamatnya ada. Ternyata sebagian besar yang mengalami stunting berasal dari keluarga kurang mampu. Artinya faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan untuk menyebabkan satu keluarga memiliki anak stunting. Di samping faktor lain, kita sudah lakukan audit. Ada yang faktor masalah pendidikan orang tua, ada faktor masalah keluarganya, ada faktor lain masalah budaya, setelah peran masuk parenting, pendidikan bagi warga dan sebagainya. Tetapi dalam kaitan bahwa jumlah penduduk yang stunting itu dekat atau banyak yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin ekstrim, inilah tugas kita untuk meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing dengan cara banyak hal, termasuk bantuan gotong royong, diberi pelatihan, diberi alat supaya mereka akhirnya kemudian secara mandiri di bidang ekonomi. Stunting itu adalah pendek atau sangat pendek, intinya tinggi badannya di bawah normal, di bawah standar deviasi -2. Nah, pendeknya ini bukan karena keturunan pendek, orang tuanya pendek, bawahnya pendek, tetapi memang ada problem nutrisi yang sifatnya kronik dalam waktu yang lama, dimulai dari ibunya hamil sudah kurang gizi, nanti lahirnya BPLR, berat badan lahirnya rendah, kemudian 2 tahun pertama menghadapi masalah gizi, terus maka bayinya jadi pendek. Bahayanya itu bukan hanya pendek, tapi IQ-nya juga rendah, kecerdasannya rendah. Kalau jumlah anak-anak kita yang lahir sekarang kan sudah mulai sedikit, dengan program KB susah nyari anak yang di atas 5, mungkin sekarang susah. Kalau kita dulu masih saya 9, Pak Nario berapa keluarga? Adik-adik 7, rata-rata 6 gitu ya, orang tua kita dulu. Sekarang itu anaknya sedikit-sedikit, 2, 3, kalau bisa matanya masih 5. Jumlah yang sedikit ini harus berkualitas. Salah satunya yang mengancam kualitas adalah stunting.
Pertanyaannya, apakah semua balita pendek itu pasti stunting? Tidak. Ya, tidak semua orang pendek stunting, tapi stunting pasti dan IQ-nya rendah, kemampuan yang lain, daya tahan tubuhnya rendah, gampang sakit dan seterusnya. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, tinggi dan berat badannya, ya kan? Kemudian rentan mengalami gangguan pada tulang, mengalami gangguan tumbuh kembang. Tumbuh itu antropometri, berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, nah, tapi kalau perkembangan tuh keterampilan yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa, sebelumnya nggak bisa terlungkup jadi terlungkup, itu perkembangan. Jadi jalan, jadi ngomong. Rentan mengalami gangguan kesehatan lain, terlihat lesu dibanding dengan anak-anak yang lain dan kurang aktif. Kita mengenal 1000 hari pertama kehidupan. Dari pembuahan, 1000 harinya itu 24 bulan atau 2 tahun. Ini penting. Nah, bagi yang muslim bisa dilihat di Al-Quran itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim maradha. Bagi ibu agar menyusukan anaknya haulaini 2 tahun, kamilaini lengkap sempurna 2 tahun. Liman arada ayyutim maradha, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Angka 2 tahun itulah yang kemudian memunculkan 1000 hari pertama. Susu adalah lambang protein, simbol protein. Makanya 1000 hari pertama itu adalah sebenarnya perintah agama untuk memberikan nutrisi sempurna pada anak-anak. Batasnya 2 tahun, diadopsi oleh WHO menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Apa rahasianya di 2 tahun? Ternyata secara embriologi, kalau ibu-ibu yang sudah punya anak nih, bayi baru lahir, kepalanya masih hidup, tubuh-tubuhnya masih terbuka. Kapan ditutup? Usia 2 tahun pas. Itu menunjukkan pertumbuhan otak cepat, agak mulai melambat setelah 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun baru dikasih susu segala macam, itu sudah agak terlambat karena proses yang cepatnya sudah berlalu. Makanya 1000 hari pertama menjadi penting. Ini kelompok percepatannya harus dimulai dari kelompok anak-anak. Kita di Pemkot punya program, datang ke SMA, ke SMP, anak-anak remaja putrinya dicek HP-nya. Ternyata memang masih banyak yang di bawah 12. Berarti aneh. Dikasihlah tablet besi, disuruh minum susu, kasih telur dan sebagainya supaya HP-nya naik. Kalau remajanya banyak yang anemia, begitu dia nikah, hamil, resiko bayinya stunting. Nanti menyusui, susunya kurang, produksinya segala macam karena ibunya kurang, nutrisinya juga masalah sampai 59 bulan. Secara angka alhamdulillah turun di 2022 di kota ini dari 17,4 sekarang 14%. Tapi itu masih banyak. Kalau jumlah bayi kita sekarang kurang lebih 30% dari penduduk, kita dijadikan 14% itu banyak. Maka kita harus berjuang. Salah satunya karena masalahnya adalah ekonomi tadi yang terbesar problemnya, maka pemberdayaan pendapatan keluarga menjadi penting. Program Bapak Asuh menjadi penting. Miskin ekstrim itu gampangnya gini Bu, kalau sehari 1 jiwa pendapatannya 11.000, nah itu miskin ekstrim. Jadi kalau ada 5 dalam rumah itu bapak emak sama anak 5 sehari di bawah 55.000 gajinya, pendapatannya itu termasuk keluarga miskin per hari 55.000. Berarti dia cuma bisa makan mungkin 2 kali. Maka itu resiko stunting. Di kota kami sudah datang ada 6.000-an keluarga yang miskin ekstrim. Setelah diadu data lagi dengan stunting, banyak juga yang stunting. Maka dibuatlah program Bapak Asuh. Bagi kepolisian sudah bantu, tentara sudah bantu, pejabat-pejabat bantu. Kalau ada yang stunting miskin ekstrim, dikasih bantuan telur 2 sehari selama 6 bulan. Kalau perlu diajak, misalnya dalam satu rumah itu ada anak mudanya yang bisa kerja, dia bisa kerja ikut dalam usaha-usaha kelompok tadi buat ikan bilik,
buat keripik, buat tempe, buat apapun, ya, supaya mereka punya pendapatan keluarga. Diprioritaskan orang-orang yang susah yang memiliki bayi atau balita. Nah, kita menyasar pilot projectnya UPPKA. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di kecamatan-kecamatan lain, makanya ketua tim penggerak PKK-nya dihadirkan. Bisa digerakkan di semua kecamatan, lakukan di kecamatan, undang Pak Camatnya untuk melatih kelompok-kelompok UPPKA. Siapa sasarannya? Ya pasangan usia subur, pasti remaja, lansia, anggota keluarga yang berkeinginan menjadi asesor. Semuanya diajak supaya mereka bisa peduli terhadap stunting, masalah stunting. Mengajak keluarga punya produk, mencintai produk lokal. Jadi sekarang alhamdulillah rata-rata sih emak-emak memang yang buat keripik, ya, buat ikan bilis, apa segala macam itu di produk jadi cantik. Ini emak-emak ini sudah rata-rata sudah sering ketemu saya ini di setiap pameran atau galau ini emak-emak. Tepuk tangan dulu untuk emak-emak ini. Nah, berharap dengan adanya bantuan peralatan dan lain menyempurnakan produknya. Kemudian yang kedua, kalau sudah bisa memproduksi, marketingnya jangan lupa belanja online di dinas perintah. Tapi rata-rata ibu sudah punya NIB ya, sudah tinggal dimasukkan online kerjasama dengan Polda dan pabrik supaya bisa masuk ke dalam sistem transaksi LKPD. Jadi kalau di kantor camat mau ngadain rapat, pesan kuenya dari mereka, tinggal klik. Sekarang nggak boleh beli langsung, belinya lewat online. Nanti diajarin ya. Bersatu dalam kelompok bisa macam-macam, bisa kooperasi atau kelompok usaha yang lain. Manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah menambah penghasilan keluarga. Betul Bu ya? Dengan bergabung gini memproduk, minimal beli jilbab dan minta laki lagi. Betul ya? Lipstick yang merah-merah tuh tidak minta laki lagi. Yang menikmati lakinya, tapi yang beli ibu cewek, dari cewek. Yang dia gaji bapaknya bisa untuk nabung atau untuk anaknya, untuk sekolah, ya. Yang nggak boleh untuk kawin. Wah, itu punya usaha, bapaknya kawin lagi, dimarahi ya, nggak boleh. Kemudian ini titik tangkapnya adalah mengatasi stunting. Jadi kalau ada keluarga miskin, di dalamnya ada yang punya potensi bisa kerja, dia bisa kerja, dilatih. Kemudian membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan bisa juga menjadi tempat marketing dari produk UMKM, dari produk UPPKA. Daripada beli bahan dari luar, lebih baik ibu-ibu yang memproduk produknya, yang penting protein tinggi, bisa dapat daun kelor, bisa macam-macam ya, ikan bilis, bisa telur, diolah macam-macam, dibeli oleh kita untuk bagi saudara kita yang nggak mampu. Jadi efeknya dua, UPPKA-nya jadi laku, anak-anaknya jadi terbantu mendapatkan gizi. Nah ini salah satunya dapur sehat atas stunting dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok UPPKA dalam mengolah menu sehat dengan memanfaatkan sumber pangan lokal untuk bisnis dan sosial. Jadi UPPKA-nya laku, secara ekonomi bergerak, anak-anaknya terbantu. Nggak usah beli yang repot-repot yang nggak ada di kampung itu, beli saja yang ada di lokal di kampung. Bapak Ibu sekalian, kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa kita syukuri. Mari kita cegah stunting karena ini penting sekali. Dengan cara apa? Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Terutama sekarang posyandu sudah kita galakkan nih, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Tahun ini semua posyandu diberikan alat-alat baru, menimbang badan dan mengukur panjang. Nah, itu segera dimanfaatkan. Jangan sampai ada anak yang tidak terdeteksi, tahu-tahu sudah berat ya stuntingnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Pasar keluarga membeli jengkol, Pak Wawako memang jempol.
Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, simbol gitu, jangan keren. Satu, dua, tiga. Tiga. Ekonomi maju, Keluarga sejahtera, kemiskinan tuntas. mudah-mudahan kemiskinan tuntas dan satu tuntas di Kota Jambi. Ibu yang ini data saya. Nama saya Neni, saya lahir 40 tahun lalu. Saya dilahirkan di Kelurahan Legok, Kecamatan Kecamatan. Alhamdulillah, UPPKK kita pernah menjuarai yang kami bergabung di UP2K itu tahun 2018 kami pernah mengikuti lomba UP2K tingkat provinsi juara 2. Alhamdulillah, saya juga pernah ikut lomba video pahlawan dasa nasional Piala Megawati Soekarno Putri di tahun 2020. Juara 3 UPPKK Kota Jambi berhadangan tanpa karung. Alhamdulillah karena tanpa karung kami mengelola lingkungan dan ekonomi masyarakat, itu yang diangkat dari UPPKK kita. Juara Kampung Mantap itu juga ada kegiatan kebersihan ekonomi dan untuk mengangkat kemiskinan yang di daerah Kelurahan Legok. Juara 3 masyarakat baru beberapa bulan yang lalu. Sekelas UP PKK Sipindah Sejahtera kami berdiri 2013. Tujuan kelompok UPPKK menambah penghasilan keluarga masyarakat. Dari situ kami mengajak keluarga-keluarga yang prasejahtera bergabung di UPPKK kami dengan mengolah sampah. Kami membuat bank sampah. Dari bank sampah itu tadi kami mengajak mereka bergabung untuk menjadi kelompok UPPKK. Setelah kalau kita setiap melakukan umroh dan haji, kita tetap membawa berangkat. Ini kan jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah berbagi banyak sekali. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Keren. 1, 2, 3. Ini rekannya ya. 1, 2, 3.